Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ari di channel Ari Ngeinfo. Oke, di video kali ini aku akan kasih saran ke teman-temanku semuanya di sini pejuang kampus ketika kalian dinyatakan tidak lolos dari SNMPTN 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe videoku ini, dan jangan lupa klik icon notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Oke teman-teman, jadi harapan bagi siswa ataupun calon mahasiswa ketika mereka dinyatakan eligible bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi SNMPTN 2021 itu merupakan suatu kebanggaan, dan harapan terbesarnya itu pasti bisa diterima di kampus favoritnya atau perguruan tinggi favoritnya, itu pasti. Tapi ketika Tuhan berkata lain dan kalian dinyatakan tidak diterima SNMPTN 2021, sedih, kecewa, apalagi ya, galau, resah, itu pastilah dirasakan. Itu normal menurutku, dan itu pasti akan dirasakan setiap individu ketika mereka dinyatakan tidak diterima. Tapi di sini saya akan memberikan saran kepada teman-teman semuanya. Ada 3 saran utama terkait itu, dan kalian bisa melakukannya dan bisa jadi referensi ketika kalian dinyatakan tidak lolos dari SNMPTN 2021. Oke teman-teman, jadi sebelumnya di sini saya akan memberikan batasan. Jadi apa yang saya ceritakan di sini, apa yang saya sarankan nanti itu sesuai dengan pengalamanku sebagai mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur, yakni UPN Veteran Jawa Timur, sebagai mahasiswa yang dulu masuknya lewat jalur SNMPTN. Jadi saya tidak akan bercerita banyak tentang bagaimana sih jalur lain selain SNMPTN seperti SBMPTN, PMDKPN, Mandiri, dan sebagainya, karena secara basic ataupun pengalaman saya tidak mengetahui seluk-beluk hal tersebut, karena pengalaman saya hanya di SNMPTN di lingkup universitas. Jadi itu yang saya tahu. Jadi ketika nanti sarannya itu agak tidak sesuai dengan apa yang kalian dapatkan sebelumnya atau informasi sebelumnya, tolong dimaklumi, dan ini hanya sebatas saya sharing pengalaman saya sebagai mahasiswa yang diterima di universitas ataupun perguruan tinggi negeri melewat jalur SNMPTN. Oke teman-teman, jadi di sini saya punya 3 saran yang mendasar buat teman-temanku ketika nanti tidak diterima SNMPTN 2021. Apa sih yang akan saya lakukan? Nah, tentunya kalian harus bisa menggali informasi sedalam-dalamnya dan seluas mungkin apa saja yang harus saya lakukan ketika saya tidak lolos SNMPTN. Dan di sini saya mulai dari saran saya yang pertama, yakni mencari informasi tentang seleksi jalur masuk. Nah, seleksi jalur masuk itu sangat banyak sekali teman-teman, tidak harus SNMPTN. Jadi banyak sekali. Di sini saya sudah merangkumnya. Ada SBMPTN, ada Mandiri, ada PMDKPN, ini khusus Politeknik ataupun SNMPN, adapun kedinasan, dan seleksi masuk perguruan tinggi swasta. Jadi tidak harus terpaku dengan SNMPTN. Ketika kalian tidak diterima SNMPTN, berarti kalian bisa mencoba seleksi jalur masuk perguruan tinggi, bisa SBMPTN yang berbasis tes, ataupun kedinasan, ataupun PMDK ataupun Mandiri ketika mempunyai biaya lebih untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, untuk saranku yang kedua, yakni teman-teman harus bisa mengenali kesalahan apa sih yang sudah saya lakukan di SNMPTN 2021. Nah, kesalahan-kesalahan ini bakal menjadi bahan koreksi kalian untuk bisa lolos di seleksi-seleksi selain SNMPTN. Jadi kalian harus bisa mengenali kesalahan apa sih yang sudah aku lakukan di seleksi SNMPTN sehingga aku dinyatakan tidak lolos SNMPTN 2021. Contoh, kalian salah memilih jurusan atau jurusan itu tidak sesuai dengan atau tidak ada hubungannya dengan konsentrasi ataupun minat bakat kalian di SMA ataupun SMK. Itu yang biasanya paling utama. Dan yang kedua, kalian biasanya itu asal untuk memilih kampus. Nah, itu juga bisa dibuat pertimbangan. Ketika nilai kalian memang sedikit rendah, kalian juga harus bisa memposisikan nilai kalian di kampus pilihan kalian. Itu mungkin bisa menjadi saran. Tentunya kesalahan-kesalahan itu bakal muncul ketika kalian itu tidak mengerti yang namanya informasi terkait hal itu semua, tidak mencari informasi secara luas, dan strategi pemilihan jurusan itu menjadi salah, dan itu biasanya yang membuat kalian tidak diterima di SNMPTN 2021, ataupun data yang kalian masukkan itu salah dan itu sudah disimpan permanen ataupun sudah kalian submit dan itu tidak bisa diubah lagi.
dan itu bisa jadi koreksi ketika kalian dinyatakan tidak lolos SNMPTN, bisa jadi bahan pertimbangan di seleksi-seleksi berikutnya agar tidak terjadi kesalahan yang serupa. Nah, untuk saranku yang ketiga, kalian harus mempersiapkan segalanya itu dengan cepat, baik pikiran, tenaga, maupun biaya. Nah, ini saling berkaitan. Ketika kalian untuk memutuskan untuk mengikuti seleksi SBMPTN yang berbasis tes, nah kalian harus mempersiapkan itu semua, mempersiapkan materi, khususnya ini buat anak SMK yang secara basic teman-teman di sini tidak mempelajari yang namanya geografi, sosiologi, dan setara itu semua seperti anak SMA. Kalian harus bisa mempersiapkan matang-matang di sana, bisa mengikuti tryout ataupun belajar otodidak, kursus dan lain sebagainya. Kalian harus persiapkan, dan ketika nantinya kalian dinyatakan juga tidak lolos, dan opsi terakhir itu ada di seleksi jalur mandiri ketika mau masuk di universitas, itu kalian juga harus mempersiapkan yang namanya biaya, karena setauku yang untuk jalur seleksi mandiri itu mempersiapkan cukup lebih biaya untuk awal masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi tentunya dengan tes juga kalian juga harus mempersiapkan yang namanya materi dan lain sebagainya. Dan semua itu harus kalian persiapkan dengan cepat, dengan matang bagaimana caranya, dan kejar impian kalian untuk bisa diterima di kampus favorit kalian. Oke? Jadi itu tadi ketiga saran dari aku, ketiga saran singkat yang mungkin bisa kalian lakukan dan terapkan. Semoga nantinya dengan saran ini kalian bisa dipermudah ketika kalian dinyatakan tidak lolos SNMPTN 2021. Oke, sekian videoku kali ini. Terima kasih sudah mampir dan menyaksikan informasi penting ini. Semoga saran-saran yang sudah saya berikan ke teman-teman bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video penting dari channel ini ketika aku nantinya mengupload informasi penting untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.